vertebra itu, ya, ada yang kifosis, ada yang lordosis, ya. Nah, masing-masing berdasarkan fungsinya tentunya. Yang paling mobile akan membentuk lordosis, ya. Yang paling stabil membentuk kifosis, ya. Kalau kalian lihat tidak akan terbentuk lurus-lurus, ya. Dan kalaupun lurus akan membebani, akan menyebabkan energi yang luar biasa besarnya. Satu, yang kedua, kita tidak bisa leluasa bergerak, ya. Nah, justru dengan adanya curve ini terbentuk kestabilan, ya. Nah, persoalannya ada curve yang menjadi tidak normal, ya. Misalnya pada kifosis ini, ya, ada yang karena faktor kongenital, ada karena postural, ya, keseringan dia membungkuk misalnya, akhirnya betul-betul membungkuk dia, ya. Ada pula pada kondisi penyakit tertentu, misalnya pada Sherman disease ini, ya, atau terjadi ankylosing, ya. Nanti kita belajar. Nah, terjadi kongenital karena apa? Terjadi pertumbuhan yang tidak normal daripada vertebra, ya, karena faktor genetik, ya, atau terjadi kegagalan segmentasi vertebra, ya. Nah, di situ bisa terjadi kelainan tentunya, ya. Nah, yang jelas kalau ada kelainan di bagian anterior dari vertebra maka akan menyebabkan kifosis. Nah, seperti ini, ya. Ada vertebra yang tidak tumbuh seperti ini, ya. Maka tidak terbentuk, terjadi kegagalan pembentukan pada tipe 1 ini, ya. Kemudian kegagalan segmentasi, tidak terbentuk, tidak terpisah-pisah, ya. Tidak ada diskus di antaranya seperti ini, ya. Terjadi juga ini kelainan kongenital, ya. Oke. Nah, atau karena kifosis, karena postural, biasanya pada wanita lebih banyak. Kenapa? Faktor pekerjaan, ya. Faktor aktivitas sehari-hari menyebabkan seperti itu, ya. Atau juga karena faktor anatomisnya sendiri, ya, ligamen posteriornya tidak kuat, ya, ataukah otot-otot daerah posterior yang daerah torakal ini tidak kuat, ya, maka terjadi bungkuk dia, ya. Biasanya pasiennya akan mengeluh nyeri, ya, ataukah terjadi kelemahan pada otot-ototnya, ya. Nah, pada anak remaja biasa terjadi Sherman disease namanya, ya. Ini faktor risikonya sama antara pria dan wanita, ya, laki-laki dan perempuan sama. Kemudian bisa terjadi lesi pada 3 atau 4 korpus vertebra, ya. Ini Sherman disease ini terjadi perlambatan pada atau justru tidak bertumbuh vertebranya, ya, pada beberapa 3 sampai 4 korpus vertebra, terutama pada bagian torakal, ya. Etiologinya sendiri tidak diketahui, ya, tidak diketahui faktor predisposisinya apa. Jadi faktor genetik lebih cenderung banyak di sini, ya. Bisa jadi karena trauma yang berulang-ulang, melompat, ya, atau kalau diangkat, digoncang-goncang, bisa saja terjadi, ya. Atau terjadi nekrosis pada vaskularnya, ya, terutama pada lempeng pertumbuhan, ya, itu bisa saja menjadi faktor predisposisinya. Pada mekanismenya, ya, terjadi kerusakan pada lempeng epifisis vertebra, terutama pada bagian anterior, sehingga terjadi
kelambatan pertumbuhan di situ. Lambat bertumbuh, mau tidak mau terjadi kifosis, ya. Nah, sehingga justru bisa terjadi diskus intervertebralinya, diskusnya itu mengalami herniasi, ya, dan menonjol ke bagian belakang, ya, seperti ini. Ya, vertebranya menyempit di sini, tekanannya jadi beda, maka akan menonjol ke posterior dia lebih banyak, ya. Atau ligamennya yang lebih tebal, ya. Ya. Nah, bagaimana pemeriksaan klinisnya? Biasanya kita minta pasien berdiri. Nanti pada CSR 2 kita akan belajar lebih lengkap bagaimana pemeriksaan klinis seperti ini. Biasanya ada kok kompensasi, daerah lumbal akan lebih lordosis, lebih ke depan, ya. Nah, supaya apa? Supaya bisa seimbang dia. Kalau tidak, nyeri, ya, atau tidak bisa jalan dengan baik, ya. Proses spinosum yang daerah itu akan lebih nyeri. Kenapa? Ligamennya tertarik terus, ya. Justru bisa iritasi atau terjadi inflamasi. Ya. Ya. Kemudian pada pemeriksaan radiologis, ya, kita cuma minta foto AP lateral, ya. Sekali lagi daerah yang paling sering yang namanya kifosis, mengalami kifosis adalah daerah torakal, torakolumbal, ya. Tanpa isofik osifikasinya tidak reguler, tidak sama, ya. Kalau kalian belajar radiologi nanti, korpus vertebra dari cervical turun ke lumbal itu kalau kalian lihat dia akan makin membesar, ya. Komposisinya lebih besar. Ini apa? Garis anterior ini akan lebih lebar, makin lebar, makin lebar. Posterior juga sama, makin lebar, makin lebar. Kalau kita lihat dari foto anterior posterior, ya, dia juga akan membentuk piramid, ya. Makin lebar dia, ya. Begitu juga semua struktur yang lain, diskusnya juga akan makin besar, makin besar. Jika terjadi kelainan, nah tentunya juga di situ akan gambaran radiologis akan juga akan kelihatan akan ada kelainan, tidak akan sama, ya. Ya. Oke. Dan kita lihat ada khusus untuk anak-anak, ya, yang masih ada lempeng tumbuhnya, ada benjolan-benjolan seperti ini, ya, yang ditunjuk tanda panah, ya. Ini ada daerah-daerah benjolan, ya, tidak rata, ya. Harusnya diskus vertebra itu membentuk cermin seperti apa? Bangunan yang cembung, ya. Cembung. Tapi kalau terlalu cembung juga hati-hati, itu juga terjadi kelainan, ya. Jadi dia cembung di sini. Ya. Tapi ini cenderung rata seperti ini, berarti ada pertumbuhan pertumbuhan tulangnya juga tidak stabil, atau tidak bagus, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya, pada Scheuermann kifosis, ya, sangat bungkuk, ya. Kifosis angle, ya. Kita ada istilahnya Cobb's angle, ya. Cobb's itu, ya. Dia tarik garis melewati korpus vertebranya, ya, melewati garis superior korpus vertebra, justru ya, akan menyebabkan akan membentuk sudut, ya, dari yang paling paling curam ini di superior dan paling curam juga di inferior, kita akan pertemukan kira-kira akan membentuk sudut, ya. Dan sudutnya itu, ya, normalnya kira-kira 31 derajat sebenarnya. Hanya pada orang dengan Scheuermann kifosis seperti ini
akan membentuk sudut 98 derajat. Bayangkan itu, tegak lurus ya antara vertebra paling atas dan vertebra paling bawah. Jadi benar-benar dia membungkuk ya. Nah, bagaimana pengobatannya? Tanpa operatif kita memakai brace seperti ini ya, brace thoracolumbar ataukah thoracolumbar vertikal bisa, atau juga menggunakan fisioterapi ya. Sebenarnya bisa sembuh spontan ya, tapi tidak, kalau kita tidak perhatikan ya, bisa justru bertahan sampai dia tua, membungkuk terus ya. Jadi perlu brace ataukah fisioterapi. Kita lakukan operatif jika kerusakan dari vertebra itu lebih dari 60% ya. Jadi terjadi perlambatan tumbuh pada anak-anak atau kepada orang tua yang sangat bungkuk ya. Ya, karena yang bisa kita kompensasi itu sebenarnya sekitar 45 derajat. Ya, itu sudah sangat bungkuk kita anggap. Tapi kalau sudah lebih dari itu, berarti perlu kita bantu untuk supaya tegak. Nah, kenapa? Itu orang dengan posisi bungkuk seperti ini, kyphosis deformity, itu akan sakit. Ya, sakit. Kenapa? Otot-otot yang akan menegang terus, bekerja terus-menerus. Ya. Dan ini kadang kita butuhkan alat untuk membantunya tegak. Nah, ini contohnya Harrington ya, dikait satu sama lain, baru kita tarik satu-satu. Ya. Atau kita melakukan fusi. Ya, langsung dikakukan. Ya, prognosisnya rata-rata baik, kita terapi dengan baik, ya, responnya juga baik. Pada pasien-pasien dengan yang butuh bantuan pembedahan, ya, juga baik, ya, bisa beraktivitas dengan normal, walaupun beberapa gerakan mungkin terbatas. Ingat, pada muskuloskeletal yang kita kejar adalah fungsi, ya, itu dulu. Kalau fungsinya sudah bagus, maka sudah cukup. Kosmetik adalah target kedua tentunya. Orang yang bungkuk kita tarik tegak itu sudah tercapai. Tapi kadang tegak tapi tidak bisa berfungsi. Apa yang tidak bisa berfungsi? Dia tidak bisa sholat dengan baik misalnya. Dia tidak bisa beraktivitas berolahraga dengan baik. Ya, misalnya. Nah, ini kita yang harus perhatikan juga. Ya. Komplikasi yang bisa muncul adalah nyeri tentunya berlanjut dan tentunya bisa terjadi gejala-gejala neurologis ya jika terjadi deformitas berat pada punggung. Seperti ini bisa kelihatan ya. Orang bisa bungkuk. Kira itu untuk kyphosis deformity. Kita lanjut pada lordosis deformity. Nah, pada lordosis ya, faktor ini bisa muncul dari servikal, ya. Servikal. Kalau tadi kyphosis, domainnya paling banyak di torakal dan lumbal, sebenarnya thoracolumbar, ya. Pada servikal, lordosis ini bisa terjadi pada servikal maupun lumbal. Bisa terjadi karena kompensasi, bisa juga tidak, ya. Nah, lengkungnya kemana? Ke posterior, ya. Anterior memang sudut kurvnya, ya, tapi dia lebih cenderung ke posterior. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat tulang belakang itu akan lebih cenderung, ya, ruas-ruas vertebra kita akan cenderung tegak pada saat kita melakukan posisi duduk, ya. Nah, posisi duduk yang terlalu membungkuk, ya, justru bisa menyebabkan kelainan juga, ya. Apa? Diskusnya justru tertekan belakang, itu bisa terjadi HMP misalnya. Ya, yang bagusnya tetap tegak, ya. Makanya kita mencari porsi postur, ya, yang normal, tegak, ya, pada saat berdiri maupun pada saat duduk, ya. Nah, ini kita istilahkan sebagai posisi-posisi yang ergonomis, ya. Nah, ini ada orang terlalu terlalu bungkuk seperti ini, justru
maka cenderung menyebabkan hiperkefosis nantinya. Oke, hiperkefosis seperti ini kompensasinya tentu akan ada lordosis di tempat lain, ya, seperti itu. Nah, bisa juga terjadi karena akondroplasia, ya, karena kelainan genetik justru pada sistem tulang rawannya, ya, daripada kartilagonya. Nanti kita akan belajar ini di pediatrik lebih banyak tentang dwarfism, akondroplasia ini, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan hiperlordotik, ya. Nah, salah satunya penyebabnya juga adalah spondylolistesis, ya. Karena ada ketidakstabilan di situ, maka terjadi hiperlordosis. Ya. Nah, gejala yang paling menonjol, ya, adalah nyeri tentunya. Tapi kalau kurvnya tentu sebagai kompensasi sakrum, ya, daerah lumbosakral yang akan kelihatan lebih menonjol kelainannya, ya. Apa? Sakrum akan lebih cenderung untuk tilt, ya, berputar dia ke arah posterior, ya. Nah, biasanya tentunya kita harus cari tahu penyebabnya apa, ya. Bisa saja dari otot, ya, bisa saja dari pertulangannya sendiri, ya, ataupun dari persendian, ya. Nah, misalnya pada anak-anak yang mengalami distrofi muskuler, maka akan lebih cenderung kelihatan atau gejala yang muncul adalah model bokong yang terangkat seperti ini, ya. Nah, biasanya kita istilahkan sebagai duckling. Kenapa? Seperti bebek, ya. Jalannya pun akan seperti ini, ya, kalau terjadi kelemahan otot di belakang, ya. Dan akan terjadi hiperlordosis sebagai kompensasi karena dia otot-ototnya tidak seimbang di daerah belakang, di daerah lumbosakralnya, termasuk sampai ke pelvisnya. Maka supaya dia bisa seimbang jalan, garis tubuh yang superior daerah atas itu akan ditarik lebih ke belakang, ya, supaya bisa menyeimbangi garis tubuh di inferior, di bawah. Kalau tidak dia akan jatuh, ya. Bagaimana penegakan diagnosisnya? Biasanya dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik tentunya. Nah, X-ray akan membantu untuk mencari penyebabnya, ya, mencari penyebabnya. Kalau tadi posturalnya sudah ketahuan bahwa dia ada lordosis ataukah dia kyphosis, ya. MRI sekali lagi sangat membantu, ya, kalau problem-problem tulang belakang. Pada CT, MRI terutama jika ada problem pada neurologis, ya, ataukah pada sistem persendiannya. CT, komputer tomografi, biasanya lebih pada hard tisunya, ya. Misalnya ada gangguan pada pertulangannya, ya, ataukah sistem intervertebralisnya, ya, baik posterior maupun anterior. Ya, itu bisa kelihatan. Nah, ini tadi ada lordotic angle, ada kyphotic angle, ya. Biasanya untuk kyphotic angle kita sebut sebagai COPS, ya, angle, ataukah pada orang-orang dengan skoliosis, kemiringannya kiri dan kanan akan lebih kentara dengan itu, ya. Nah, ini sudut-sudut, ya. Kita harus mencari vertebra yang paling tilt, yang paling berputar untuk di daerah superior maupun di daerah inferior, ya. Dan itu yang kita akan ukur, ya, kemiringannya, sudutnya berapa, itu jadi patokannya kita, ya. Ada yang eksesif lordosis seperti ini, ya. Pada kyphosis juga sama, ya, cuma kyphosis sudutnya akan ada di anterior, kalau pada lordosis dia ada di posterior sudutnya itu, ya. Ada yang eksesif, ya, ada yang normal, ya. Yang normal lordosisnya biasanya tidak lebih dari 40 derajat,
ya 40 sampai 35. Bahkan ada juga yang hipolordosis, ya terlalu tegak, ya tegak jika dia kurang dari 20 derajat, ya. Atau juga justru kita cenderung golongkan dia lebih hiposis pada pasien-pasien dengan lumbar lordotiknya ini kurang dari 5 derajat, ya. Bahkan ada yang betul-betul yang hiposis kalau dia di anterior, terjadi lengkungan ke anterior. Ya, biasanya itu terjadi pada pasien-pasien dengan fraktur kompresi, ya. Anteriornya habis, ya, justru terjadi hiposis pada lumbar. Terapinya apa? Kita harus mencari tahu penyebabnya dulu apa, ya. Apakah dia karena kelemahan otot sebagai kompensasi, ya, terjadi kompensasi dari gangguan neurologisnya atau gangguan muscle-nya, ataukah dia tadi terjadi listesis, ya bisa saja, ya dari kompensasi karena nyeri misalnya, itu harus dicari tahu, ya. Jadi kalau kita sudah temukan biasanya juga terkoreksi, kita sudah koreksi penyebabnya, lordosisnya pun akan terkoreksi. Kemudian jika memang tidak ada atau hanya gejala-gejala ringan yang kita temukan, maka cukup perbaiki postur. Maka itu akan terkoreksi juga, ya. Atau gangguan berjalan, misalnya ada gangguan berjalan, kita perbaiki yang itu, ya. Maka kita akan terkoreksi juga kelainan lordosisnya sama dengan hipotik. Baik, saya kira itu untuk lordosis maupun hiposis, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya minta izin break dulu deh ya sebentar. Dari tadi menahan gatalnya tenggorokan. Apa spondylosis itu? Ya, mirip-mirip sebenarnya dengan spondylolistesis. Ya, artinya adanya kerusakan atau lisis daripada vertebra